One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan pada saya berikan kesempatan bicara di forum yang sangat terhormat, forum Purnawirawan TNI tanpa partai. Yang terbanyak oleh saya terus adalah apabila sudah ketemu dan mantan prajurit TNI yang telah teringat saya bahwa mereka adalah sabta margais dan selalu menggenggam sumpah prajurit. Itu yang di jalur normal, tapi ada juga yang di luar jalur normal. Ya, saya pikir dalam dua ini jalur normal semua. Pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin menggunakan untuk mengingatkan kepada Presiden Prabowo bahwa bangsa ini sangat mengharapkan Bapak memimpin bangsa ini di jalan yang benar. Ada 4 hal tanda yang kita harapkan bahwa beliau memimpin bangsa ini dengan di jalan yang benar adalah: 1. Berhenti berselingkuh dengan Solo dan oligarki. Itu syarat pertama. Apabila perselingkuhan Solo dan oligarki dengan Presiden Prabowo berlanjut, maka bangsa ini bisa masuk ke jurang. Itu syarat yang kita ingatkan kepada Pak Prabowo. Hentikan perselingkuhan dengan Solo dan oligarki. Sangat clear, bapak-bapak setuju saya pikir. Kami semua masyarakat sipil dan purnawirawan TNI di jalur normal akan berada di balik belakang Bapak dan berada di depan Bapak untuk menyelamatkan bangsa ini apabila Bapak Presiden Prabowo menunjukkan bahwa dia betul-betul menjadi presiden tanpa perselingkuhan dengan Solo dan oligarki. Yang kedua, kayaknya agak tertutup saya di sini karena panggungnya ketinggian atau saya pendek. Yang kedua adalah sudah sering sekali omong-omong tentang korupsi, tapi faktanya di lapangan tidak jalan. Itu yang kedua yang kita minta. Pak Prabowo berdirilah di depan betul-betul memberantas korupsi. Jangan hanya pidato, sudah cukup pidato gitu. Kasus Pertamina terbelah, dan kami tidak bodoh, kami tahu siapa yang menenggelamkan kasus itu. Menyelesaikan pada PIK 2 saja tidak bisa. Coba serahkan kepada bapak-bapak yang bintang 4 depan saya itu, selesai barang. Ya. Kasus yang menurut saya kecil pada laut di dekat Jakarta tidak bisa diselesaikan. Nah, tunjukkanlah 2 saja yang kami Pak Prabowo. 1, bongkar korupsi Pertamina sampai biang kerok. Yang kedua, selesaikan PIK 2. Kami menganggap bahwa Bapak sudah berhasil mencoba menyelesaikan korupsi. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum, coba bayangkan di depan mata kita, bagaimana kami bisa percaya bahwa Bapak bisa menegakkan hukum di tengah penyidik yang korupsi, penuntut yang korupsi, hakim yang korupsi. Kalau Bapak tak bisa membenahi ini, maka izinkan kami mengurangi kepercayaan bahwa Bapak bisa menegakkan.
jelas-jelas sudah sarannya koruptor. Kalau Bapak belum bisa melakukan itu, kami menganggap bahwa Bapak masih ketakutan oleh oligarki dan Solo. Yang terakhir, yang keempat, kami berharap Bapak Presiden Prabowo betul-betul mengembalikan kembali sumber daya alam yang sudah diambil oleh oligarki, oleh asing dan asing di mana-mana. Kembalikan ke negara ini. Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden sudah mencoba mengambil alih kelapa sawit 1,2 juta hektar. Yang saya dapat informasi ada 5 juta hektar kebun sawit yang ilegal. Bapak bisa bayangkan dari 17,5 juta hektar kebun kelapa sawit ternyata 5 juta hektar ilegal. Kami melihat Bapak Presiden Prabowo sudah mencoba untuk menata kembali pengelolaan sumber daya alam dengan berani mengambil alih 1,2 juta hektar kebun kelapa sawit. Kami berharap ini dilanjutkan kepada pengambil alihan tambang. Karena perkiraan saya, kalau kebun kelapa sawit tadi pelanggarannya 30%, saya perkirakan tambang lebih besar dari pelanggaran sawit. Sehingga saya berharap Presiden Prabowo tidak perlu terlalu takut terhadap orang tua apabila sudah mengambil alih kebun sawit dan tambang. Tapi Bapak tahu persis kenapa Presiden kira-kira belum masuk sekarang. Karena pemain-pemain tambang ada di sekitar Presiden. Dan sebagian besar pemain tambang adalah geng Solo. Ini jangan heran kenapa sekarang konsolidasi Solo semakin hari semakin meningkat dan meluas. Semakin banyak menteri, semakin banyak kas pejabat, semakin banyak gubernur datang ke Solo. Bapak dari TNI bisa membayangkan, saya sipil tidak bisa membayangkan bahwa seorang Pangdam diajak oleh gubernur menghadap ke mantan presiden. Saya tidak tahu lagi negeri ini mau disebut di kemana dengan dua matahari, jelas-jelas bukan kembar lagi, tapi dua terbit bersamaan. Solo dan Kertanegara. Bapak Presiden Prabowo, saya insya Allah menitip bahwa kami semua insya Allah akan berada di depan, di belakang, di samping kiri, samping kanan Bapak memimpin bangsa ini apabila Bapak saya ulangi melakukan 4 hal. 1. Hentikan perselingkuhan dengan Solo dan oligarki. 2. Lakukan langkah nyata pemberantasan korupsi. Jangan hanya ngomong. Yang 3, bersihkan penegak hukum dan lakukan penegakan hukum secara nyata di lapangan. Dan terakhir, tak ambil dan tak kelola kembali penguasaan sumber daya alam. Itulah titipan kami Pak Prabowo. Insya Allah Bapak bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1